Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Filsafat Pendidikan Islam dari kelas TMT 3C akan menjelaskan mengenai Tuhan dalam filsafat pendidikan Islam. Anggota kami yang pertama yaitu Risa Irviana akan menjelaskan mengenai Tuhan dalam Islam. Yang kedua yaitu Zulfa Lutfiah akan menjelaskan mengenai eksistensi Tuhan. Dan yang ketiga yaitu Saidatul Maulidiah akan menjelaskan mengenai argumen adanya Tuhan dan implikasi konsep Tuhan. Untuk yang pertama adalah pembahasan mengenai Tuhan dalam Islam. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama ajaran Islam itu menjelaskan bahwa kehadiran Tuhan ada dalam diri setiap insan. Kehadiran Tuhan merupakan fitrah manusia sebagai kebutuhan hidup sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 30 dan juga surat Al-A'raf ayat 172. Pandangan mengenai Tuhan dalam Islam, setiap para tokoh memiliki pengertian yang berbeda. Yang pertama yaitu menurut Fazlur Rahman dalam bukunya Major Themes of the Quran, Tuhan dalam Islam adalah Allah. Dalam Al-Quran penyebutannya lebih dari 2.500 kali selain tentang substansinya seperti Ar-Rabb, Ar-Rahman, dan lain sebagainya. Al-Jurjani dalam bukunya At-Ta'rifat, kata Allah itu merujuk pada Tuhan yang sebenarnya atau Al-Ilah Al-Haq yang merupakan kumpulan dari nama-nama yang baik atau Asmaul Husna. Dan yang ketiga yaitu Toshihiko Izutsu, Allah merupakan kata fokus tertinggi dalam sistem Al-Quran. Al-Quran menggunakannya sebagai nama Tuhan dalam wahyu Islam. Dia memberikan arti dalam kehidupan kepada setiap sesuatu. Dia serba meliputi, dia adalah tak terhingga dan hanya dialah yang tak terhingga. Tokoh selanjutnya yaitu Yusuf Musa dalam bukunya Al-Quran wal Falsafah menyebutkan bahwa keyakinan kaum muslim kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha-Maha yang lainnya merupakan akidah Islamiyah tentang ketuhanan. Akidah yang menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta yang tidak memiliki awal dan juga akhir. Allah adalah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan juga di bumi. Alam ini adalah ciptaannya yang diciptakan dari tidak ada. Selanjutnya, Yusuf Musa menjelaskan bahwa akidah Islamiyah itu apabila dilihat dari sudut filsafat dibagi menjadi dua wujud. Yang pertama adalah wujud abadi dan yang kedua adalah wujud zamani. Wujud abadi merupakan wujud yang maha sempurna secara mutlak. Sifat abadi wujud ini adalah pasti dan wujud ini tidak mustahil menurut akal. Karena akal itu mengimajinasikan keabadian tanpa awal dan akhir, tanpa bagaimana atau kaifa dan bandingannya dengan sesuatu yang lain. Sedangkan wujud zamani merupakan adanya alam secara sementara. Adanya alam itu terikat oleh zaman, sedangkan zaman sendiri itu bukanlah sesuatu yang kekal. Karena zaman diadakan oleh wujud yang abadi, artinya zaman itu memiliki permulaan dan juga pengakhiran. Dan yang terakhir yaitu menurut Abu Al-Ainain bahwa keimanan kepada Allah merupakan fondasi segala sesuatu. Keimanan yang terkumpul dalam kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu secara esensi mengandung dua keyakinan, yaitu keyakinan uluhiyah dan juga keyakinan nubuwah. Nah, keyakinan uluhiyah sendiri yaitu hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Sedangkan keyakinan nubuwah adalah meyakini kebenaran risalah Muhammad. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa konsep ketuhanan dalam Islam merupakan dasar keyakinan yang dijelaskan oleh Al-Quran yang membuat semua muslim tidak ada alasan untuk tidak mengetahui adanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni eksistensi Tuhan. Mengapa kita harus mempercayai adanya Tuhan? Menurut Fazlur Rahman, di dalam Al-Quran telah menyatakan bahwa keyakinan kepada yang lebih tinggi daripada alam adalah keyakinan dan kesadaran terhadap yang gaib. Hingga batas-batas tertentu, yang gaib ini dapat dilihat oleh manusia-manusia tertentu, seperti Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak dapat dipahami secara sempurna oleh siapapun juga, kecuali oleh Tuhan sendiri. Orang-orang yang suka merenungi hal ini, maka eksistensi Tuhan itu dapat mereka pahami. Eksistensi Tuhan bagi mereka tidak lagi diyakini sebagai sesuatu yang irasional dan tidak masuk akal, tetapi berubah menjadi kebenaran tertinggi.
Ada 3 hal yang perlu diingat manusia untuk memahami eksistensi Tuhan ini. Yang pertama, segala sesuatu selain Tuhan, termasuk alam semesta, senantiasa bergantung pada Tuhan. Yang kedua, Tuhan yang maha besar dan perkasa pada dasarnya adalah Tuhan yang maha pengasih. Yang ketiga, hal-hal ini sudah tentu mensyaratkan adanya hubungan yang tepat antara Tuhan dan manusia, yaitu hubungan antara yang dipertuan dan hambanya, yang konsekuensinya melahirkan hubungan manusia dengan manusia. Kalau eksistensi Tuhan dapat dipahami sebagai sesuatu yang bukan irasional, bagaimana caranya? Rahman dengan jelas menulis, begitu engkau merenungi dari mana dan kemana alam semesta ini, maka engkau pasti akan menemukan Tuhan. Pernyataan ini bukan merupakan bukti terhadap eksistensi Tuhan, karena menurut Al-Quran, jika engkau tidak menemukan Tuhan, maka engkau tidak akan dapat membuktikan eksistensinya. Menemukan bukan sebuah perkataan yang hampa. Perkataan ini meminta sebuah reevaluasi total terhadap urutan realitas yang prima. Konsekuensi dari penemuan ini adalah bahwa Tuhan tidak dapat dipandang sebagai sebuah eksistensi di antara eksistensi-eksistensi lainnya. Tuhan ada bersama setiap sesuatu. Dialah yang menyebabkan integritas dari setiap sesuatu. Karena setiap sesuatu itu secara langsung berhubungan dengan Dia, maka setiap sesuatu itu melalui dan di dalam hubungannya dengan yang lain-lainnya berhubungan pula dengan Tuhan. Jadi, Tuhan adalah makna dari realitas, sebuah makna yang dimanifestasikan, dijelaskan, serta dibawakan oleh alam dan selanjutnya oleh manusia. Setiap sesuatu di alam semesta ini adalah petanda eksistensi Tuhan, dan aktivitasnya yang mempunyai maksud dan tujuan akan dilanjutkan oleh manusia. Pada intinya, untuk dapat mengenal dan mengetahui eksistensi Tuhan, pelajarilah tanda-tanda kekuasaan dan keagungannya. Al-Quran tidak dapat membuktikan adanya Tuhan, tetapi menunjukkan cara untuk mengenal Tuhan melalui alam semesta yang ada. Pernyataan ini sesuai dengan hadis qudsi yang berbunyi, "Aku adalah sesuatu yang tersembunyi. Aku berkehendak untuk dikenal, maka kuciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Di dalam studi filsafat Islam, konsep Tuhan menurut Ibnu Arabi merupakan salah satu konsep yang paling mudah untuk dikenal dan dipahami. Menurut Mulyadi Kartanegara, dalam buku Menembus Batas Waktu, Panorama Filsafat Islam, Ibnu Arabi yang bergelar Syekh Akbar telah membagi Tuhan dalam 2 level, yaitu zat dan sifat. Tuhan berada pada level zat, maksudnya ketika kita merujuk Tuhan pada dirinya, terlepas dari kaitannya dengan apapun. Tuhan pada level ini tidak dapat kita kenal. Tuhan pada level ini bukanlah sesuatu, sehingga tidak mungkin dapat dikenali. Sementara manusia hanya dapat memahami sesuatu ain. Jalan yang paling tepat untuk menggambarkan Tuhan pada level ini adalah bahwa Dia bukanlah seperti apapun. Suatu pendekatan yang dalam terminologi filsafat agama disebut dengan via negativa atau teologi negatif. Pada level ini, Tuhan tidak memiliki sifat apapun karena Dia merupakan pusaka tersembunyi, sebagaimana hadis qudsi sebelumnya. Tuhan pada level kedua memiliki sifat atau nama yang dapat dikenali karena Tuhan telah menjadi sesuatu atau ta'ayun. Sifat-sifat atau nama-nama Tuhan muncul hanya dalam konteks hubungannya dengan alam, sedangkan dalam konteks dirinya sendiri, Tuhan seperti dikatakan sebelumnya tidak memiliki sifat apapun kecuali zatnya saja yang sederhana dan tunggal. Diperkenalkannya sifat-sifat dan nama-nama Tuhan dalam kitab suci tidak lain dari upaya Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada makhluknya, terutama manusia. Konsep Tuhan menurut filsafat Ibnu Arabi masih menurut Kartanegara berbeda dengan konsep yang dikembangkan para teolog. Mereka umumnya berpendapat bahwa manusia berbeda dengan Tuhan yang mukhalafah lil hawadisi, baik dari sudut zat maupun sifat.
Mereka hanya mengenal perbedaan, tanzih, dan tidak mengakui keserupaan atau tasbih. Sementara bagi para sufi, manusia memiliki bukan saja tanzih dari sudut zat, melainkan juga tasbih dari sudut sifat. Sebuah pemilahan yang sangat berguna untuk mengenal sifat-sifat Tuhan yang dibiarkan tak terjawab oleh para teolog. Konsep ini juga yang membuat para teolog berbeda, yang umumnya memandang Tuhan lebih kepada level kedua atau sifat, sementara para filsuf lebih menekankan level pertama pada zat. Jadi, dalam konteks ini, eksistensi Tuhan secara filosofis kiranya lebih dapat dipahami berdasarkan akal daripada menurut kaum teolog. Selanjutnya, saya akan membahas tentang 3 argumen-argumen adanya Tuhan. Latar belakang adanya suatu perdebatan antara kaum filsuf, kaum teolog, dan kaum sufi. Menurut Amin Abdullah, perdebatan antara ketiganya dalam tradisi keilmuan Islam begitu sengit. Padahal sesungguhnya ketiganya berasal dari satu rumpun. Perdebatan terjadi karena epistemologi yang digunakan ketiganya berbeda-beda. Dengan mengikuti kerangka teori filsafat ilmu Muhammad Habib al-Jabiri, kaum filosofi menerapkan epistemologi burhani yang bersumber dari akal. Kaum teolog dan usuliyin menggunakan epistemologi bayani yang bersumber dari teks, sementara kaum sufi menerapkan epistemologi irfani yang lebih menekankan pada intuisi. Argumen yang pertama dikemukakan oleh filsuf Arab Al-Kindi dengan argumen kebaruan. Ia mengemukakan bahwa alam semesta ini luasnya adalah terbatas. Oleh karena itu, alam yang terbatas ini tidak mungkin bersifat azali. Ia mesti memiliki titik awal dalam waktu dan materi. Yang melekat padanya juga terbatas oleh gerak dan waktu. Jika materi, gerak, dan waktu dari alam ini terbatas, berarti alam semesta ini baru. Segala sesuatu yang baru bagi alam ini pastilah diciptakan. Oleh karena itu, mengatakan bahwa alam ini baru adalah sama dengan mengatakan bahwa alam ini baru diciptakan. Kalau alam ini diciptakan, memunculkan adanya suatu pencipta. Itulah Tuhan menurut Al-Kindi. Melalui argumen kebaruan ini, Tuhan adalah sebagai pencipta alam semesta ini. Argumen kedua dikemukakan oleh Ibnu Sina melalui argumen kemungkinan atau kontingensi. Ibnu Sina sebagai wujud dalam 3 kategori. Wujud niscaya, yaitu wujud yang harus ada, sedangkan wujud mungkin, wujud yang boleh ada atau boleh tidak, dan wujud mustahil, wujud yang tidak terbayangkan oleh akal. Menurut Ibnu Sina mengatakan bahwa alam ini mungkin pada dirinya bersifat. Berarti sifat dasar alam adalah potensial, boleh ada dan tidak bisa mengada dengan sendirinya. Karena alam itu potensial, ia tidak mungkin ada tanpa adanya sesuatu yang telah aktual, yang telah mengubahnya dari potensial menjadi aktualitas. Sesuatu yang aktual yang telah mengubah alam potensial menjadi aktualitas. Itulah Tuhan yang wujud atau ada. Argumen yang ketiga dikemukakan oleh Ibnu Rushd dengan argumen rancangannya berbeda dengan 2 argumen di atas yang berdasarkan pemikiran logis spekulatif. Ibnu Rushd dengan pemikiran rasional religiusnya berpendapat bahwa perlengkapan yang ada di alam ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Bagi Ibnu Rushd, hal ini merupakan bukti adanya Tuhan melalui rahmat yang ada di alam ini. Bagi Ibnu Rushd, penciptaan melalui rahmat dan keserasian ini merupakan bukti adanya Tuhan yang dapat diterima oleh semua kalangan manusia. Selanjutnya, penulis mengemukakan bukti keempat bagi adanya Tuhan, yaitu melalui pengalaman moral dan keagamaan. Argumen keempat oleh Muhammad Iqbal disebut juga sebagai pengalaman religius. Menurut Iqbal, pendekatan epistemologi burhani untuk mengetahui argumen-argumen adanya Tuhan terlalu skolastik. Argumen-argumen tersebut terlalu dangkal dan mudah sekali mendapat kritik. Argumen kosmologi telah menganggap alam sebagai akibat dari sebab yang tak terbatas. Dengan ini, Iqbal menawarkan pendekatan epistemologi irfani yang disebutnya pengalaman religius berdasarkan intuisi. Bagi Iqbal, pengalaman religius yang dibimbing Al-Quran apabila diolah sedemikian rupa dapat menghantarkan manusia untuk mengenal yang pertama dan yang terakhir. Menurut Iqbal, agama tak puas hanya dengan konsepsi rasional. Agama berusaha mendapatkan pengetahuan yang lebih intim tentang dan berhubungan dengan Tuhan sebagai objek yang ditujunya. 4. Implikasi konsep Tuhan bagi filsafat pendidikan Islam. Implikasi-implikasi tersebut sebagai berikut. A. Allah sebagai pencipta hendaknya dikenal, diketahui, dan diyakini manusia melalui tanda-tanda kekuasaannya. B.
sebagai Rabb mengandung arti bahwa Allah adalah pengatur dan perlu diperhatikan manusia. C. Allah sebagai pencipta memiliki beberapa potensi. Potensi-potensi ini sedemikian rupa dikembangkan oleh pendidikan Islam sehingga menjadi aktual yang bermanfaat bagi kehidupannya. F. Melalui argumen teleolam, filsafat pendidikan Islam berupaya membangun suatu kepercayaan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata atau materi yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.